pasti. Dari rumah sakit Dari mana? Dokter ini mana? Dokter ini. Saya boleh bicara? Saya boleh bicara. Rumah sakit ini tidak boleh menetapkan orang mati karena COVID. Kecuali hasil lab ini, Bu. Benar, Bu, ya? Bentar. Surat keterangan medis bahwa pasien almarhum ini meninggal karena COVID dengan lampirannya adalah ini. Sebagai bukti benchmark bahwa ini adalah pasien ini kena COVID. Benar, Bu, ya? Surat kematian lampiran ini. Sekarang saya tanya ke Ibu, kalau Ibu mau bawa bapak saya ke kumpul, yang mana Ibu anggap benar? Ya. Jadi sebentar, Bu. Ini hati-hati, Bu. Iya, betul. Jadi ini dari dokter sudah menjelaskan ini adalah yang dari Ini palsu. Bukan palsu, saya tidak mengatakan Iya, Bu. palsu. Ini yang dari hasil dari HP ibu ya, yang PDF ya. Yang PDF ya, yang tadi diminta keluarga untuk Oke. di print. Clear, Bu, ya? Jadi saya tidak mengatakan ini palsu, ini asli, tidak. Bu, saya tanya, Bu, ya? Boleh, ya? Ibu dapat PDF-nya kan? Ya. Menurut Ibu, PDF yang Ibu dapat itu yang per pagi setelah bapak saya meninggal, asli nggak, Bu? Pernyataannya dari Johannes. Iya. Pernyataan. Ibu pegang ini sebagai asli awalnya kan? Iya. Awalnya Ibu menyatakan ini suratnya kan, Bu? Saya tidak bilang ini ya. Ini adalah Enggak, awalnya. Sebentar, kita telusuri dulu. Mumpung ada Bapak Ibu dari kepolisian, biar dengar, Bu, biar dengar, Bu. Simpel aja, Bu, sebenarnya. Persoalan ini jadi simpel. Kalau dua ini tidak berbeda, Bu, persoalan ini menjadi clean and clear kalau dua surat ini tidak berbeda. Saya tidak menyalahkan Bapak, Bapak hanya memprint. Saya tidak menyalahkan Bapak, saya tidak menyalahkan Ibu. Tapi pada saat Ibu, saya melihat Ibu buka HP, saya datang pas almarhum meninggal. Ibu buka HP, Ibu kasih besar gini, saya lihat tulisan positif, saya tidak lihat nama email. Terus Ibu bilang, ya Bu dokter, positif, Bu. Terus Ibu jalan, mungkin Ibu harus melakukan apa yang Ibu lakukan. Dan Ibu mengatakan, saya minta surat ke kakak print ini aslinya. Ini surat dari rumah sakit umum yang jadi patokan bahwa meninggal karena COVID ini surat ini. Betul kan? Minta maaf kan? Sabar. Bukan Sabar. Dulu. Saya bertanya ke Bapak kan, Pak, saya mau aslinya, bukan yang ini. Kakak bilang sebentar saya print dulu. Saya bertanya dalam hati, Bu, Pak, kenapa surat ini harus di print lagi? Maksudnya print, kalau sudah kasih saya print out ini, ngapain surat ini print lagi? Kan surat ini sudah tinggal ambil saja di Johannes. Karena ini sudah hanya tinggal ambil aslinya, Bu. Tapi kakak ini katakan ke kami, saya print dulu, saya nggak tahu dia mau print apa, saya nggak tahu. Tapi jadi bertanya dalam hati saya, kok kakaknya mau print? Apalagi di print, mungkin kirim via email. Kami berpikir positif. Terus datang lagi surat yang sudah 3,5 jam, Bu. 4 jam, Kakak. Datang 4 jam. ini tanda tangan yang asli, yang dikatakan asli menurut rumah sakit, dan yang tadi kakak kasih ke saya berbeda. Saya nuntut dari dokter Helmi, bukan dari kakak sebenarnya. Kakak hanya tukang print, kakak hanya tukang penyampaian. Tapi di mana orang ini, supaya saya tanya dia mana yang asli. Dan kita tidak akan bawa sebelum orang ini datang bertemu dengan kita. Itu, Bu. Kami bukan tidak mau protokol COVID. Kami taat asas. Kami sudah sampaikan Pak Polisi tadi, kami tidak berkeberatan. Tatkala ini datang, ini asli. Kami sampaikan Pak, Bu, ya. Kami taat asas negara hukum, Bu. Begitu datang, ini sah, clean and clear. Tapi begitu datang, saya pegang yang Bapak kasih, yang Ibu kasih. Dua ini berbeda, ini kemungkinan baru tanda tangan. Nah saya mau tanya, berarti yang pagi itu tidak benar, Bu. Kalau sekarang saya, Bu, saya bisa bikin siapa aja kok. Saya tidak susah, Bu. Saya bisa bikin siapa aja kok. Kalau hanya dengan surat begitu. Saya tidak mau kata-kata saya juga menjebak saya, Bu. Tapi Ibu jangan mengklarifikasi, karena ini bukan wewenang Ibu. Saya butuh dokter Helmi ini. Nah, kita butuh itu saja sudah. Kalau dokter Helmi datang dia tanggung jawab ini, berarti kami akan menuntut dia dengan dua surat yang berbeda. Ini otentik, Bu, jejak digital. Hati-hati, Bu. Kami mohon maaf, Pak. Ibu, kami masih keberatan kalau dokter Helmi belum datang dan mengklarifikasi terkait ini. Ibu bisa nuntut dia.
Karena semua pasien bisa di-COVID-kan, Bu, kalau cara kayak gitu. Betul sekali. Kita mau adil, kita mau ini. Korban. Udahlah, Bu. Udah jangan ada biar bangsa semua dikorupsi kok, Bu. Udahlah. ada Kita pesan. mau benar, Bu. Saya juga birokrasi, Bu. Wih, ada pesan dari Menkes. Pasien itu jangan di-COVID-COVID-kan. Betul. Itu pesan dari Menkes. Jadi kita juga harus hati-hati menghadapi masalah ini. Dia Gitu. lama sakit jantung aja, bukan COVID. Dia dipindahkan ke sini. Itu satu alasan karena rumah sakit ini netral dari COVID. Itu alasannya. Kata bang pulang, kata kakak bicara sana ada bang pulang. Minta maaf ya. Bang pulang. Ada keluarga Saya terima di betul di apa di dengan keluarga, kami masih belum menerima hasil ini. Dan Ibu jangan posisikan kami sulit dengan bapak-bapak Ibu dari kepolisian. Jangan persulit, Bu. Ibu bukan dalam kapasitas untuk menjawab ini, Bu. Kalau Ibu jawab ini nanti saya kasihan sama Ibu. Ibu keliru. Biarkan saja siapa yang mengeluarkan surat ini menjadi tanggung jawab dari dokter yang di sini, Bu. Ini menjadi tanggung jawab moral, Bu. Kami tidak masalah kematian milik Tuhan. Tapi pada saat Ibu menetapkan bapak kami sebagai pasien COVID, kami stigmatisasi. Semua orang menganggap kami keluarga COVID. betul. Hati-hati, Bu. Dan ini berbahaya. Secara Karena persoalan sosial masalah mati, Bu. berbahaya. Udah mati, saya ribut juga bapak saya nggak mungkin bangun. Mati, Bu. Tapi apa Ibu bisa pertanggungjawabkan ini kalau Ibu berolah seperti Ibu Dr. Herni? Jangan, Bu. Saya sarankan sama Ibu. Yang bukan wewenang Ibu, jangan Ibu jawab.